Halo guys, pertama kali nih kira-kira gue nggak tahu nih kita bakal ngobrol berapa lama bersama idola para remaja. Gokil. Kenalan dulu. Halo guys, nama gue David Tamonangan Simamora, biasa dipanggil David, dan gue ini mantan ketua remaja di gereja gue. Oh, jadi lu ngejabat ya? Iya, Sempet ngejabat? Sempet, Oke. tapi cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Lama, Pit. 2 tahun. 2 tahun, tapi ya gara-gara Covid, coy. Oke. Paling ini dulu sih. David Hamonangan Simamora. Simamora. Hamonangan tuh apa tuh? Mana gue tahu, coy, lu tanya ke emak gue lah. Oh, lu Tahu itu. arti Hamonangan nggak tahu? Mana gue tahu. Oh, Gue juga taunya kalau David itu diambil dari ini, Raja Daud. Raja Daud. Biasa kan kalau bahasa Inggris tuh kalau Yakub itu Jacob gitu. Oh. Yusuf, Yosef. Oh, gitu. dari Inggris ke Indonesiain gitu ya? Iya, bahasa Oh. Inggrisnya gitu. Daud tuh, oh berarti David tuh Daud? Iyalah. Oh, gue Itu udah tahu, men. itu Itu baru udah tahu. tahu. Kalau pangeran? Pangeran Prince Oh, Prince. Prince. Tapi nggak ada di Alkitab ya? kagak Oh, ada, nggak bro. ada. Ya ada versi Alkitab bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Iya, tapi nggak ada tokoh yang namanya pangeran. Di Alkitab Nggak tuh nggak ada. Seorang pangeran nggak ada. Raja banyak. Pangeran nggak ada. Jadi langka gue tuh. Langkapan. Oke, Fit. Jadi lu gimana ya? Kesibukannya sekarang udah kerja ya? Iyalah. Puji udah Tuhan kerja. ya. Udah dong. God bless. Gara-gara siapa nih? Lu kerja gara-gara siapa? Atas kekuatan siapa? Kekuatan orang dalam dong. Orang dalam, bukan Tuhan. Persetan dengan itu, bro. Oh, lu nggak percaya gitu? Bukan nggak percaya. Jadi? coy. Maksudnya gini, coy. Terkadang kita tuh selalu mengandalkan Tuhan, padahal semua juga usaha kita sendiri, bukan Tuhan yang ini gitu loh, bukan Tuhan yang nentuin. Ambil andil. Iya. Bagi gua sih Tuhan nggak ada apa ya kayak istilahnya dalam arti gini loh. Dalam arti apa sih membantu gitu. Tuhan tuh bisanya cuma nunjukin doang. Membimbing. Nunjukin doang ya, membimbing kayak Oh, gitulah. Kalau istilahnya usahanya itu ya kita sendiri yang melaksanakan gitu. Oh, oke. Jadi lu jatuh nih sekarang udah kerja berapa lama di pekerjaan yang baru ini ya? Ya baru disebut 1 bulan coy. Mantep bro. Saya belum kerja saya. Ya lu bukannya nyari malah. Ya belum sih, masih Ini. sekolah. Makanya doain nih gue bye-bye sekolahnya, cepet lulus, cepet kerja ya. Amin. Yoi brother. Nah, berarti lu kerja di apa ini? Perusahaan apa? Lu kerja di bidang apa? Kalau gua kerjanya ini di kantor PMI ya udah pasti dong bidangnya udah tahu kesehatan. Kesehatan lu PMI. Iya. Tapi Darah banyak dong. darah banyak coy. Makanya kalau pampir datang ke kantor gua tuh seneng dia. Ngerampok deh. Iya. Oke. Tapi kan di Indonesia nggak ada pampir coy. Oh, lu di PMI. Iya. Ya jauh dong ya dari rumah. Ya jelas lah orang Tangerang Selatan sama Rangkas Bitung coy. Tangerang Selatan sama Rangkas Bitung. Iyalah Jauh. jauh banget. Mengandalkan transportasi kereta api. Iyalah KRL. Yoi, berangkat jam berapa cuy? Kalau dinas pagi gue berangkat dari rumah jam 4, kadang jam setengah 5. Pokoknya nggak boleh lebih dari jam 5 lah. Soalnya kalau lebih dari jam 5 kayak berangkat dari stasiun Rangkas Bitung jam 6 itu udah termasuk telat gue. Oh, jam 6 tuh. Iya. Dari rumah ke stasiun? Dari rumah ke stasiun mah jalan kaki doang. Respect nggak guys? Nih, perjuangan ya. Hidup perjuangan, Pit. Kasih tau, Pit. Perjuangan depan orang deket kok rumah gua. Iya, berarti lu jalan kaki subuh ya? Iyalah subuh-subuh. Tapi di PMI itu kantornya setahu gua Salemba. Bukan di Saya- Rawabuntu. Rawabuntu Salemba juga ada sih. Salemba ada cuy. Ya itu Iya, Jakarta. iya. Ini Tangerang Selatan. Aduh. Ya, ini gimana sih? Berarti lu dari stasiun ya dulu turun dari stasiun ke kantor Jalan kaki. jalan sih. kaki lagi. Jalan kaki deket kok. Cuma jalan kaki 10 menitan doang udah nyampe. Mantep Pit. Itu tuh pertama lu dapat kesehatan. Lu setiap pagi bangun pagi jalan kaki tuh olahraga men. Ya, Iya kan? kalau olahraga semua juga bisa dijadiin olahraga sih. Push up, sit up. Iya tapi maksudnya kan lu nih olahraga sekalian kerja, nggak begitu kerasa fokus kayak anjing gua di rumah bangun susap dulu nggak gitu, nggak begitu capek gitu, ya kan? Paham kok. Berarti bersyukur ini untuk kerjaan yang saat ini Ya bersyukur lah. Setidaknya gajinya lebih manusiawi lah lebih manusiawi daripada di tempat gue sebelumnya. sebelumnya. Waduh, saya sebenarnya nggak nanya itu. Tapi gini Pit, berarti kan lu ada pemasukan, Iya, ada pengeluaran juga cuy. ada lah. Yang paling basic berarti tadi lu naik kereta. Iya. Nah gimana nih? Apakah timpang banget lu termasuk
masih oke lah gaji gue dipotong segini. Kalau itu mah nggak apa-apa sih, naik kereta juga cuma 12.000 istilahnya. Dua kali dua bro. Enggak, itu 12.000 Ada udah pulang pergi. pulang pergi. Kan ongkosnya dari Rangkas ke Rawabuntu tuh 6.000. Dari Rawabuntu ke Rangkas ya 6.000 lagi. Oke. Oh, Jadinya 12.000. Paling sebulan itu gua habis 300.000 lah. 300.000 ongkos gitu doang. jatuhnya lu masih oke lah ya. Oke lah. Masih oke. Nggak terlalu berat di ongkos, kecuali mah tempat kita jauh harus naik Gojek lagi baru itu. Terus bisa ke tempat dibilang. kerjanya juga harus naik apa lagi gitu ya. Lu kan jalan kaki dari Iya. stasiun ke tempat kerja juga. Oke, gokil. Berarti kalau misalnya lu ngerasa gaji lu sekarang udah cukup, atau sebenarnya pengeluaran lu termasuk gede? Soalnya David nih termasuk power of ini ya, Apa? tulang punggung. Iya dong, gue respect Pit sama lu Pit, gokil. Iya. Ya maksudnya pengeluaran lu gimana ya, masih batas aman untuk gaji lu juga? Kalau itu mah gue udah ngitung-ngitung pasti pengeluaran gue tuh 1.300.000-an atau enggak 1.400.000-an lah. Oke. Kan gaji gue kan masih lumayan lah. Oke, nggak usah. Nominal gajinya tidak perlu ya dong. Gue menghargai. Takut aja. Ya gue menghargai profesi seseorang. Ada cuy orang yang nggak menghargai profesi seseorang. Tahu nggak lu apaan? Apaan? Contohnya nih, apa ya? Ini tukang parkir, Oh, Pak Oga. Maksudnya ya orang kerja dengan caranya masing-masing cuy. Ya kan? Iya. Ada yang maksudnya gini loh. Udah bagus dia punya kerjaan gitu. Makanya gue menghargai gitu. Ya kan? Yoi bro. Harus gitu. Ada orang yang jadi buruh, pegawai pabrik, ada apa, gue respect setinggi tingginya daripada orang-orang ya yang gue bisa bilang misalnya bergaya begini begitu tapi sebenarnya dia belum ada apa kesehatan finansial gitu, belum ada. Lu kan udah kesehatan finansial jatuhnya, lu menghasilkan cuy, ya kan? Iya. Keren Pit. Oke, mungkin ini paling kalau dari lu sekarang umur berapa ya? Umur gua jalan 25 sih. Sekarang masih 24. Sekarang 24, jalan 25. Iya. Pengalaman hidup sudah sangat banyak dilewati, ya kan? Ya lo udah 1/4 abad, boy. Ya bukan karena Pit orang lu. Kenapa? Jadi dia umurnya udah berapa, pengalaman hidupnya dikit. Kenapa coba? Oh. Ya dia baru lahir udah kaya, Iya. baru lahir udah jadi pejabat. Ya nggak ada pengalaman hidup. Kata siapa, bro? Nah, gimana? Enggak semuanya yang miskin dan kaya itu kayak lu tadi bilang yang kaya pengalaman hidupnya dikit, kata siapa? Soalnya kan dia baru lahir langsung udah, gue diem aja anjing udah jadi kaya. Kata siapa, coy? Belum tentu yang kaya itu istilahnya kan Pengalamannya dikit. pengalamannya kayak lu tadi bilang dikit. Pasti dia juga kan bergaul sama orang. Mungkin aja ya, yang kaya itu kan biasanya suka jadi target penipuan dari teman-temannya. Entah Ya, itu benar. dia yang diperas, entah dia itu di apa ya kayak Peralat. dipalakin, iya dipalakin kayak gitu. Jadi kata menurut gua enggak juga sih. Soalnya kan pengalaman tuh kadang gini Pit. Pengalaman tuh bentuk usaha lu terhadap hidup lu. Kalau menurut gua nih, jadi gua misalnya lu nih, lu udah berusaha untuk hidup lu, apalagi buat keluarga juga, pengalaman. Kalau ada orang yang misalnya lahir tiba-tiba udah kaya, ya kan, udah jadi pejabat tuh, tiba-tiba, ya kayak apa pengalamannya apa? Lu mendapat apa ya? Keistimewaan gitu. Kalau itu mah dapat keistimewaan mah ya mau gimana ya. Pertama kan kita lahir nggak bisa milih, cuy. Benar. Nggak bisa milih kita mau jadi apa sih, anak pengusaha, anak pejabat atau anak petani atau istilahnya. Kita kan nggak bisa random kita ini. Jadi ya menurut gua ya itu mah kalau dia lahir dari keadaan kaya itu ya udah keuntungan anak itu. Oh. Udah keuntungan anak itu dan bisa dibilang dan kita tuh nggak usah iri lah. Ngapain kita iri Iya juga. sih benar. Iri nggak merubah keadaan hidup juga ya. Iyalah, yang merubah hidup kita kan ya Usaha kita sendiri. kita. Benar. Berarti lu nggak begitu ngurusin orang nih? Kagak lah, ngapain gue mengurusin orang. Orang juga belum tentu ngurusin gue kalau susah. Benar. Cuman kan kadang ngurusin orang tuh maksudnya nyinyir Pit. Kadang gini. Nyinyir. Ya elah lo. Gitu aja lu kan gara-gara gini. Nah, itu lu tipe kayak gitu. Kagak lah, Biarin kayak gitu ada orang. biarin aja. Masa bodoh atau dia kalau mau dia istilahnya kayak orang-orang yang sekarang flexing konten flexing gitu, gue mah nggak. Konten flexing tuh gimana?
Ya itu tadi memamerkan kekayaan Yo, kayak ini nih yang sultan gitu, ngaku-ngaku sultan yang sekarang tahu kan lu Iya, oke. yang itu ternyata dia itu bukan sultan. Yang tahu kan Indra Kents itu. Iya. Malahan ini dia di penjara sekarang. Tapi oke lah, maksud lu kalau ada orang yang kayak gitu lu nggak begitu ambil pusing gitu ya. Enggak lah. Oke. Buat lu hidup lu utama gitu ya. Ya kalau utama bagi gue sih ya menurut gue ya bisa menghasilkan uang sih. Basic tuh. Basic gue. Pokoknya lu harus produktif, men. Nah, produktif beda-beda, Pit. Kenapa? Gue bikin konten menurut gue produktif walaupun memang belum ada duitnya. Maksudnya kan orang hidup biar ada kegiatan. Setuju gak lu? Gak setuju juga sih. Motor anjing apa? Gak setuju juga gue. Bangsat malah betul bersih. Gak setuju gimana? Yang pertama lu hidup tadi apa? Harus Ada kegiatan. enggak juga sih menurut gue. Terus gimana dong? Kalau misalnya kayak nih orang hidup mati sama kayak anjing, nggak ada ngapa-ngapain gitu maksud gua. Minimal ya ada yang dilakukan gitu. Yang dilakukannya apa dulu? Keseharian apa aja, Pit? Ya maksudnya gini loh. Kalau misalnya ada orang dia bangun terus dia tiap hari apa misalnya? Tiap hari bikin TikTok. Respect juga loh maksud gua. Kalau itu mah menurut gue selebgram kurang kerjaan sih. Tapi kadang dari situ, Pit. Maksudnya gini loh. Berarti lu harus menghargai profesi seseorang. Kan dia juga nggak salah. Maksudnya ya Salah. itu maksudnya. Tapinya soalnya dia tuh kadang masuk ke FYP gue nih di akun TikTok ya. Kata gue ini apaan sih gitu. Kata lu tadi bangun tidur update konten dia. Terus dia punya pacar di ini ya kan. Di konten. Pacar di-upload, nanti pas putus juga di-upload. Kata gue buat apa gitu lu? Nah ini lu nggak tahu. Kenyataannya Kenapa? orang-orang tuh penasaran sama hubungan orang, sama kerjaan orang. Akhirnya dia bikin kayak gitu ada apa ya? Ada tujuan, Pit. Maksudnya gini. Ini ya mungkin tujuannya kayak mencari followers. Iya gitu. bisa. Oh, Jadi maksud gue paham. memang beda-beda gitu. Orang bertahan hidup tuh beda-beda. Lu bertahan hidup dengan cara lu, ya kan? Makanya kalau lu bingung sama orang yang kayak berbeda dari lu, wah kita harus bisa menghargai perbedaan, brotherku. Iya kan? Perbedaan lu sama orang lain apa? Asik. Perbedaan gue sama orang lain ya itu tadi, gue tuh orangnya kan berpikirnya rasional. Mungkin orang kan masih berpikirnya dengan emosional gitu. Oh, lu rasional. Kalau gue mah rasional. Ya iyalah. Lu kalau mau istilahnya dapat uang yang banyak ya lu harus kerja gitu loh. Bukan datang ke pesugihan. Iya, Datang ke ini ya kan, ke apa sih, main-main judi slot atau skater. skater apaan sih gue Sama itu judi slot. Oh judi juga. slot sama ini kayak binomo trading kayak gitu. Kata gue ya lu istilahnya kerja gitu, lu kerja udah. Kalau mau dapat uang banyak mas, semua itu kan ada proses. Kalau istilahnya gajinya kecil kerja kayak gini ya udah. lu jangan kerja ya kayak begituan, lu ngambang emas aja udah. Berarti kalau ada orang yang ternyata dapat duit dan kerjaannya TikTokan, lu salah tuh menurut lu? Enggak juga sih. Enggak juga. Menurut gua kan ini kan zaman digital, bro. Benar-benar. Zaman digital. Tapi tergantung dulu. Misalkan kalau TikTokersnya ini cuma bikin rusuh sama cari sensasi yang Semuanya cari sensasi, Pit. Semuanya. Gua kasih tahu, pejabat iya. dia kerja bikin konten buat apa anjir? Korupsinya jalan. Emang ada gitu. Oh, banyak, brother. Serius gue Bro, pernah lihat. lu lihat pejabat-pejabat sekarang punya YouTube. Kayak oh iya gue Iya, paham, kan? paham. Ya paham nggak maksud gue? Iya paham. Pernah soalnya gue lihat dia. Iya, kan? Ada ya pejabat gini loh. Iya, Yang lagi konten YouTube dia itu ngebersih-bersihin. iya, pasar. ada kan? Iya, maksud gue gitu. Ternyata lu harus menemukan yang kayak gitu, Pit. Iya. Berarti kan kalau misalnya dibilang cari sensasi, kenyataannya memang sensasi semua, brotherku. Mungkin kadarnya yang beda nih. Ada yang sensasinya melanggar hukum, ya kan? Apa misalnya rasis, itu ya itu baru. Tapi kalau sebenarnya dia bersih-bersih itu kan juga sebenarnya kita bodo amat kan. Iya, Tapi sensasi balik lagi. Memperbaiki citra di masyarakat. Ya. Citra lu bagus nggak di masyarakat? Enggak sih, menurut gue menurut citra gue di masyarakat. Iya. Atau gue mah kan nggak tahu ya. Lu bukan public figure gitu ya? Iyalah. Bukan pejabat. Tapi lu juga punya citra Iya di lingkungan. di lingkungan lo. Oke.
Kalau menurut gue sih, gue orangnya yang nggak apa ya, itu tadi nggak terlalu banyak ngurusin hidup orang lain. Terus tetangga gue juga orangnya ya nggak terlalu julid lah sama hidup antara warganya gitu. Jadi menurut gue ya gue ngerasa citra gue fine aja gitu loh. Ya, kecuali gue kena skandal kayak pakai narkoba, Oke. terus Akuri. gue ini Bunuh orang, iya nyopet, iya baru itu citranya memperkosa, berek. korupsi enggak ya? Korupsi apa anjing coy, kecuali gue jadi pejabat mah ya Iya benar. Ada anggaran yang diambil ya. ada lah. Keren Pit. Sekeras apa hidup lu, Pit? Ya menurut gue sih sekeras apa ya, gue juga nggak tahu ya, soalnya kan gue nih hidupnya tuh nggak terlalu mikirin kedepannya gimana gitu. Oh, lu nggak terlalu memusingkan beban yang ada ya? Iya. Wah, gokil. Nothing tulus. Nothing tulus. Yo, iya. Jadi lu nggak tahu seberapa berat hidup lu, nggak tahu. Nggak tahu gue. Dan lu nggak fokus ke situ ya? Nggak terlalu mikirin juga, soalnya kan gue juga ya pertama, kalau kita mikirin juga istilahnya tidak menghasilkan apa-apa, malahan Benar. kita kan stagnan di situ Ya, aja. terus stres doang yang datang. Iya, yang ada malahan kita penyakitan nanti dari situ. Iya, bisa. Jadi istilahnya ya udahlah jalanin aja gitu. Kayak istilahnya gua kan ini apa sih, lahir dari broken gitu. Oke. Bapak gua. Cus dulu, bro. gitu. Oke, terus? Mentang-mentang broken. Terus Iya kan? Hidup dari broken gitu. Orang tua dari bapak juga istilahnya kan ya. tapi nggak ada alasan ya kan? Iya, nggak Oke. ada alasan kan. Benar. Nggak ada alasan emang. Oke. Tapi kan kadang ngerasa nggak adil amat gitu loh Tuhan. Orang lain kayak teman gua tuh ya, kok punya istilahnya punya seorang sosok bapak yang dibanggakan gitu. Kok gua enggak gitu sih. Kadang gua juga berpikir gitu loh. Tapi Pit, kalau kata Patrick, hidup memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu. Emang Iya. Lah, JHT 56 tahun? JHT 56 tahun. Iya. Apaan nih? Jaminan hari tua harus 56 tahun lu kerja baru bisa dicairin. Lu kira adil? Peraturan kayak gitu dari pemerintah. Ya kan itu jaminan hari tua, bro. Ya wajar aja. 56 tahun tua anjir. Atau emang Keburu bos mati jaminan hari maksud tua? gua. Ya emang itu kan jaminan hari tua, bro. Kan kalau itu kan Dulu biasanya iya dulu BPJS. peraturannya nggak sampai 56 tahun anjir. Lu gila sih. Emang dulu peraturannya emang kayak gimana? Gue soalnya nggak merhatiin itu sih berita-berita kayak gitu. Terlalu ini ya udah kacau dalamnya ya. Bukan kacau sih. Pertama nggak penting di hidup gua juga. Oke. Ya kan nggak Ya, penting bener. bro. JHT 56 Ya. tahun gua aja kayak nggak pakai JHT. Buat apa? Lu fokus sama diri lu aja gitu ya. Ya iyalah. benar. Oke. Berarti lu nggak begitu memikirkan dan lu nggak begitu tahu seberapa berat hidup lu. Nggak tahu. Nggak tahu gue juga ngapain mikirin. Tapi kalau pertanyaannya gini, apa? hidup ini berat apa enggak? Kalau menurut gua enggak. Oh enggak. Apa ya? Alasannya apa ya? Kasih tahu nih sama nih orang-orang yang Yang pertama, nonton. kalau lu menganggap hidup ini berat ya berarti lu terlalu banyak pikiran aja. Mikirin nanti misalkan nih ya, kayak lu nyicil motor. Oke. Nyicil motor sampai 3 tahun. Nah, pas apa sih udah angsuran 2 tahun lu kerjanya ini istilahnya, kerjanya dipecat. Dan itu juga kena PHK gitulah Iya. istilahnya. PHK kayak gitu lu mikirin pusing gitu. Stres, akhirnya ngerasa hidup ini berat. Bunuh Ya. diri. Hah? Bunuh diri. Ya biasanya enggak gitu sih, enggak Oh, bunuh diri. terus? Biasanya kan orang bunuh diri tuh orang-orang yang udah hopeless banget. Mentok gitu. banget ya. Biasalah orang-orang yang bermental lemah tapi Oke. sosok kuat gitu loh. Oke. Jadi karena terlalu banyak pikiran, misalnya kayak tadi contohnya yang lu Itu. bilang cicilan motor, akhirnya Akhirnya ya mungkin pertama dia jadi temperamen. oke. Pertama temperamen, dan yang kedua itu gampang kesulut temperamen itu sama Kesulut emosi sama aja kan. cepet ya. Ya itu tadi gampang emosian aja sih menurut gua. Oh, nggak stabil gitu ya. Iya emosinya. Oh. Jadi dia itu ngelihat orang-orang yang gampang cemburuan juga ya. Gampang cemburuan ya, dia ngelihat orang-orang yang istilahnya sukses atau tetangganya yang bisa beli mobil mungkin iri juga. Iri hati, cemburuan gitu, temperamen. Iya. Ya begitulah. Itu bentuk orang yang terlalu musingin, terlalu nganggap hidup berat. Iya, padahal kan tinggal kalau dia Jalanin. di PHK ya tinggal dia cari kerjaan lagi. Kalau istilahnya hutang itu kan bisa dinegosiasi kan sama Enggak lari. Nggak usah, jangan lari bro. Oh, Lari itu bisa dibilang ciri orang pengecut. Wow, lu nggak pernah lari? Atau hadapin aja Gus. Gokil. Kalau- Saya soalnya sering lari saya. Lari pagi. Ya hadapin aja maksud lu ya. Ya iyalah,
hadepin aja bro, ngapain takut sama ini istilahnya kayak debt collector kayak gitu, hadepin aja. Duniawi ini hadapin aja gitu ya. Iyalah. Kalau Tuhan, Kalau tuh maksudnya gimana? kalau duniawi kan siapapun orang hadapin aja ya. Iya. Kalau Tuhan, Ya kalau gua juga nggak pernah ngeliat Tuhan. oh Gimana mau cara ngehadapinnya? iya, mungkin lewat media lain, lewat doa, ya gak? Gue jarang berdoa Oh, juga iya. sih. Karena menurut gue juga banyak berdoa nggak menghasilkan apa-apa. Kalau kita tidak usaha. Iya. Apalagi yang paling konyol itu tadi, orang-orang minta kaya sama setan kata gitu. Ya ampun, kata gue, dalam hati gue aja nih, dalam pemikiran gue aja, lu minta sama Tuhan kaya aja belum tentu dikasih, apalagi sama setan. Iya bener. Apalagi minta sama setan, sampai apa sih, setan minta tumbal anaknya dia Dikasih. tumbalin. Belum kaya, ya mungkin kaya tapi sesaat doang. Iya, iya, iya. Tapi itu juga gue nggak tahu cara kayanya itu bisa kayak gimana. Oh iya, oke. Tapi emang sih menurut gue emang sesuatu yang mistik itu ada gitu loh. Tapi bukan untuk diikuti, dipercayai. Ya ngapain dipercaya sih? Iya. Yang gaib-gaib dalam tanda kutip aliran hitam kayak gitu mah gue nggak terlalu percaya. Berarti pola pikir lu sebenarnya termasuk kritis juga ya, Pita? Ya iyalah. Lu nggak mau yang biasa-biasa aja, lu tuh terlalu kayak ketidakadilan, lu ada radar ke situ ya. Lu merasakan kalau misalnya lu beranggapan nih sesuatu yang nggak adil, lu langsung masuk ke pikiran lu punya prinsip baru lagi gitu ya. Prinsip lu berubah-ubah nggak? Ya kalau prinsip apa nih dalam Prinsip hidup, maksudnya dalam mengenali seseorang, terus bertuhan, bekerja, kan kadang ada kita, oh ternyata gini, ternyata gitu. Kayak baru tahu aja gitu. Orang yang baru tahu nggak lo, kayak oh gitu. Oh paham sih itu maksudnya. Iya. Kalau itu sih gue prinsipnya ya tetap aja sih sama dari kan, ya udah sih prinsip gue ya itu tadi cuy, berpikir rasional. Tetap rasional. Dan jangan terlalu beratnya hidup, kita nggak tahu bahkan. Iya. Harusnya Iya. kita nggak tahu, dan kita nggak perlu mencari tahu berat apa enggak. Iyalah, ngapain kita juga cari tahu gitu loh. Hidup kita ini bebannya berapa kilo istilahnya. Buat apa gitu loh. Kalau kita pikirin yang ada, maka itu tadi kata gue stres. Mana stres? Nothing tulus, jalanin Iya. aja. Kalau istilahnya kalau kayak gue nih, opung gue udah meninggal. Biasanya kan opung gue tuh dapat pensiunan. Benar. Sekarang udah nggak ada. Oke. Kalau dipikirin lagi nih sama gue, lagi pandemi covid kayak gini, usaha gue juga tutup. Apakah gue mikirin? Kagak mikirin juga. Yang penting gue fokus pas opung gue meninggal itu cari kerja aja gue. Cari kerja sampai corona ini istilahnya bisa dibilang udah rada hilang lah di republik ini ya. Oke. Kan kalau di negara-negara lain Udah rada hilang. Cuma di republik ini doang. Ada, ya. juga aneh. Saya juga tidak tahu itu, kalau itu tidak perlu bahas itu. Oh ya, oke. Gokil. Mantap sih, Pit. Maksudnya lu cukup rasional ya, logika ya jalan ya. Penting, Pit. Logika tuh penting menurut gue. Iyalah. Karena logika tuh membedakan antara Baik, baik buruk. dan bego. Iya kan? Iya. Baik sama bego mirip soalnya. Iya kan? Ya itu tadi kata gue yang judi slot itu. Iya, rasional lah ya harusnya. Mana ada sih orang bisa kaya dari hasil judi gitu. Dari hasil judi, dari hasil Sebenarnya ini. ada. Ntar gua kasih linknya. Ada orang dari Medan nih. Iya. Namanya siapa gua nggak tahu. Dia main di Hongkong, main judi, kaya bro. Sumpah bro. Oh, Ada. si Juanda bukan? Lupa ya gua namanya. Oh iya, gue David kalau nggak salah namanya. Juanda coy. Oh Juan. Juanda gue tahu itu. Iya. Dari main poker dia Iya. turnamen. Ya berarti kan ada, gimana ya? Menurut gua di dunia ini jenis-jenis apa tuh ada, Pit. Orang yang begitu ada, orang yang ternyata pinter tapi nggak banyak duit ada, orang yang jujur ada, orang yang munafik ada, gitu kan? Ya, Lu munafik nggak? Kalau gue munafik mah gue enggak sih. Oh enggak. Pertama kan gue orangnya belak-belakan aja. Oke. Kalau- Ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik. Ya pertama kalau menurut gue ya di depan kita ya itu tadi fine aja baik-baik, tapi di belakang kan ngomongin itu udah ciri khasnya orang munafik sih. Oh ya. Terus yang kedua bilangnya A tapi ternyata isi hatinya tidak sama gitu dengan apa yang ada di Kenyataan. yang dia Ucapkan. yang ucapan gitu. Itulah ciri-ciri munafik biasa. Dan itu sifat
manusia yang biasa. Biasa aja. Udah kan manusia itu kan gitu cuy. Dari zamannya Adam dan Hawa Anjay. ada. Ya iyalah, kalian sadar nggak kalau kalian berpikir gitu ya, kalau kalian baca manusia itu emang udah munafik dari lahir. Gokil. David in the sky. Iya. Iya. Ya kalian berpikir aja sih. Ketika Hawa ini ya jatuh ke Adam dan Hawa jatuh ke dalam bumi ini, mereka kan nyalahin ular. Padahal kan sudah diperingatkan sama Tuhan. Jangan makan buah yang dari taman ini. Iya ya. Itu kan udah Dia diperingatin. dia nyari kambing hitam gitu ya. Iya, itu kan ciri-ciri munafik. Nggak mau disalahin gitu. Iya, nggak mau disalahin. Orang gue disuruh gitu kan. Iya. Kan lu udah dibilangin jangan. Gue disuruh katanya. Gue Bukan digoda. disuruh, Digoda. Iya. Alasannya kan gitu. Itu Salah kan lu yang munafik. kegoda gitu ya. Iya. Oh, iya benar. Padahal kan yang merintahkan itu kan penciptanya gitu loh. Harusnya udah fix nggak bakal di. Nggak usah dimakan. Iya. Berarti kan artinya apa? Emang manusia ini lawan tidak aja. punya ketaatan. Manusia ini sama aja kayak iblis, nggak punya ketaatan. Gokil David in the sky. Iya, emang bener juga ada yang orang nih ya rajin-rajin ibadah biar apa? Dipandang Citranya bagus. rajin, iya. Ya, pencitraan. Gue ini lu termasuk orang ini penutup terakhir nih ya ga? Kenapa? Lu termasuk orang yang milih-milih nggak, picky untuk Milih-milih apanya? circle orang-orang. Iya, kalau itu sih gue milih-milih sih. Pertama orang-orang yang menurut gue nih ya, yang masuk ke circle gue tuh ya itu tadi orangnya yang nggak munafik, terus dia juga. Tapi lu sebenarnya berteman dengan yang munafik juga, ya kan? Iya. Iya, Tapi kan kita nggak tahu, coy. Iya benar-benar. Kita kan nggak tahu. Kalau gue tahu istilahnya dia munafik ya nggak bakalan gue temenin. Secukupnya gitu ya. Ya cukup. Apa sih cuma teman istilahnya dalam lingkungan aja. Tapi nggak bakalan gue jadiin kayak Bener dekat kayak sahabat Iya. gitu. Yang dia sakit ya bodo amat, gue juga nggak peduli. Hidup sekeras itu. Lu nggak tahu keras apa nggak ya? Hidup memang begitu gitu ya. Ya, emang begitulah. Oke. Menarik obrolan bersama David nih. Lu gue respect tuh Pit. Menurut gue respect sama lu karena lu tipe yang ini loh, maksud gue. Kontroversial, frontal. Cuman sekarang juga emang gue kadang juga kesal juga sih sama lu dan itu wajar kan? Ibu asal lah. Wah, biasa. Kita kesal sama orang biasa. Iya. Tapi kalau apa yang baik kita buang, apa yang buruk kita ambil, gitu kan? Iyalah. Atau Kebalik, itu mah. bro. Apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita buang. Ya ampun. Ya kan? Kayak gitu. Tapi lu menurut gua keren sih. Lu cukup ini, struggle orangnya, pejuang. Iya gak? Ya iyalah harus berjuang, bro. Kalau ya negara kita bisa merdeka juga gara-gara ada perjuangan dari para pahlawan kita. Kalau pahlawan kita istilahnya cuma mentingin dirinya sendiri ya bisa aja mereka gabung sama Belanda dan kita juga mungkin. Dan ada Nggak bakalan. yang gabung sama Belanda, ada beberapa. Iya, tapinya kan Nggak semua. semua. Iya, mantap. Gokil. Seru Pit ngobrol sama lu Pit. Yoi. Mungkin lain waktu kali ya ngobrol lagi. Pola pikir David nih. Idola para remaja nih, gokil. Mungkin ada yang mau disampaikan sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah kata. Ya kalau untuk kalian yang sekarang katanya cari kerja susah, Aja. ya kan cari kerja susah segala macem. Emang susah bro. Ya udah terus. Ya menurut gue sih kalau kalian merasa kerja susah ya kalian bikin usaha. Kalian jadi wira swasta. Konten juga. Ya nggak apa-apa, jadi konten kreator juga kan banyak gitu. Iya, respect juga ya. Iya, bisa menghasilkan. Tapi ya kalau kalian jadi konten kreator itu jangan pernah mengharapkan pertama Langsung instan. Iya, jangan mengharapkan istilahnya bisa menghasilkan uang di bulan pertama, bulan kedua. Semua juga ada proses. Yang penting kerjain aja dulu ya. Iyalah. Oke. Mungkin itu dari David. Thank you Pit, gokil. Yoi. Dan teman-teman nih gua nggak tahu nih baru ini dan semoga gue nggak bisa lebih bikin video lagi. Thank you, see you, Bye bye. thank you Pit. Yoi.